Meditya berjumpa kembali dengan saya Septiani Habibah Tusania dan rekan saya Devria Ramadhani di Breaking News. Baik pemirsa, kami kembali menyampaikan informasi terbaru dan terpenting untuk Anda simak. Siaran kali ini akan membahas tentang fenomena alam yang menjadi perhatian besar, yaitu gempa megatrust. Mari kita simak bersama. Indonesia yang terletak di jalur cincin api Pasifik memiliki beberapa zona subduksi yang berpotensi memicu gempa megatrust. Salah satu zona yang paling diwaspadai adalah zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa yang dapat memicu gempa dengan magnitudo di atas 8,0. Hari ini para ahli geologi kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa megatrust. Gempa megatrust adalah gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi, di mana lempeng tektonik saling bertabrakan. Peristiwa ini biasanya diikuti oleh kekuatan gempa yang sangat besar dan potensi tsunami, yang dapat mengakibatkan dampak luas, terutama di wilayah pesisir. Para peneliti dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus memantau aktivitas seismik di wilayah tersebut. Meskipun belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan megatrust akan terjadi, namun masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang. Baik pemirsa, sudah ada rekan kami di lapangan untuk menanyakan pendapat narasumber terkait isu gempa megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Baik, dengan saya Rafael Akbar di sini. Saya di sini sedang bersama salah satu narasumber saya. Baik, dengan siapa? Saya Muhammad Iqbal Nur Mauludin. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang megatrust yang sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia? Menurut pendapat saya, megatrust itu adalah sebuah bencana yang dimana bencana bisa saja terjadi kapan dan dimanapun. Untuk itu kita harus saling menjaga satu sama lain gitu. Kayak cara menghindari dari si bencana itu kayak gimana, kita harus tahu dan literasi gitu dari berbagai sumber untuk menghindari dari si bencana itu. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Septiani di studio. Baik, terima kasih Rafael Akbar. Itulah tadi tanggapan narasumber mengenai isu megatrust. Baik, dilanjut dengan Meditya. Di sana kami serahkan kembali. Baik, dengan saya Meditya, sudah bersama narasumber akan menanyakan tentang apa dampak dari megatrust, apakah membawa dampak negatif atau positif. Silakan. Dampak negatif buat apa? Secara umum. Megatrust. Iya, gempa megatrust membawa dampak negatif untuk semua gitu ya. Ya. Kalau untuk dampak secara apa tuh? Geografis atau ya? Geografis. Karena megatrust itu menimbulkan guncangan yang besar, ada gempa besar, kemudian ada potensi tsunami yang besar. Jelas secara geografis itu ada dampak negatifnya. Iya. Ada dampak negatifnya buat warga ya. Iya. Kalau dampak positifnya ya setidaknya itu mengingatkan buat warga negara kita gitu ya. Atau yang terancam terdampak oleh megatrust supaya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dampak positifnya. Terima kasih bagi Bapak. Baik, kami kembalikan kepada Septi di studio. Terima kasih Meditya. Itulah beberapa tanggapan dari narasumber-narasumber yang telah rekan kami diwawancarai. Untuk itu, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Jangan panik, tapi pastikan Anda dan keluarga tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kenali jalur evakuasi di sekitar Anda. Pastikan Anda tahu lokasi-lokasi aman seperti area terbuka, serta rute evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, terutama jika Anda berada di wilayah pesisir. Siapkan tas darurat, isi dengan perlengkapan penting seperti air minum, makanan, obat-obatan, senter, radio, dan dokumen penting lainnya. Ikuti informasi resmi, dapatkan berita dan informasi terkini dari BMKG atau sumber resmi lainnya. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lakukan simulasi gempa. Latih keluarga Anda untuk sigap menghadapi gempa dengan melakukan simulasi sederhana, seperti berlindung di bawah meja atau bergerak cepat menuju tempat yang aman. Untuk
itu kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Jangan panik, tapi pastikan Anda dan keluarga tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kenali jalur evakuasi di sekitar Anda. Pastikan Anda tahu lokasi-lokasi aman seperti area terbuka, serta rute evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, terutama jika Anda berada di wilayah pesisir. Siapkan tas darurat, isi dengan perlengkapan penting seperti air minum, makanan, obat-obatan, senter, radio, dan dokumen penting lainnya. Ikuti informasi resmi, dapatkan berita dan informasi terkini dari BMKG atau sumber resmi lainnya. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lakukan simulasi gempa. Latih keluarga Anda untuk sigap menghadapi gempa dengan melakukan simulasi sederhana, seperti berlindung di bawah meja atau bergerak cepat menuju tempat yang aman. Selalu ingat, kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana. Tetap waspada, saling mengingatkan, dan semoga kita selalu dilindungi dari bencana. Itulah himbauan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh dan selalu siap siaga.